Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul tugas yang saya buat ini adalah pengembangan media pembelajaran berbasis Android dengan teknologi augmented reality atau AR pada materi gelombang bunyi untuk SMA. Ini kan kemarin udah dikasih tahu juga sama Pak Firmano bahwa kelas 10-nya ini seharusnya nggak usah ditaruh ya. Untuk kelas 11-nya. Nah, selanjutnya itu ada di ke latar belakang bab 1. Nah, latar belakang itu perkembangan teknologi ini semakin maju di dunia, tidak hanya pada aspek tertentu tadi, tapi pada semua aspek juga. Nah, selain itu juga perkembangan teknologi itu semakin memudahkan manusia dalam setiap hal yang ada. Salah satunya juga termasuk untuk bidang pendidikan. Nah, salah satu perkembangan teknologi yang memudahkan untuk bidang pendidikan yang saya ambil adalah pada bidang AR atau augmented reality, di mana perkembangan pada bidang AR ini juga dapat membantu para mengajar untuk membuat sebuah media pembelajaran yang menarik dan membuat siswa itu tertarik. Susahnya pembayangan atas hal yang terjadi pada soal-soal untuk contoh penjelasan yang tidak real maupun yang hanya bergambar dua dimensi banyak membuat siswa susah dalam menentukan akan kemana soal atau gambar itu akan terjadi gitu. Apa sih gambar itu sebenarnya? Nah, selain itu kurangnya pembayangan yang terdapat pada penjelasan materi juga membuat siswa lebih susah dalam berimajinasi dalam dan memahami konteks yang ada. Sehingga dalam mencerna sebuah ilmu dirasa lebih lama dan tidak juga tersimpan dengan baik pada memori siswa. Nah, teknologi augmented reality ini diterapkan pada bidang pendidikan terutama dalam pembelajaran fisika ini untuk dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran. Bisa dalam berbasis Android yang terintegrasi dalam buku teks pada berbagai materi fisika. Gelombang bunyi merupakan salah satu materi fisika yang kaya akan konsep dan perlu divisualisasikan dalam bentuk video maupun sebuah animasi tiga dimensi. Visualisasi konsep ini berfungsi mengkonstruksi pengetahuan dan mempermudah pemahaman konsep siswa. Itu dari Kunairi, Yulianti, dan Khalif 2020. Pada penelitian yang serupa, Cornelio Anti dan Khalif 2020 tentang AR pada gelombang bunyi juga terdapat suatu kelemahan yang mana dalam media tersebut hanya menampilkan 5 media gambar yang untuk di-scan, yang dimana dalam media gambar tersebut hanya menampilkan sebuah video saja, tidak menampilkan kelebihan AR yaitu sebuah gambar atau objek-objek tiga dimensi yang dapat membuat siswa itu lebih mudah dalam membayangkan suatu gambar tersebut. Nah, selain itu pada penelitian tersebut juga disayangkan kurang dalam penampilan sebuah materi dengan gambar 3D. Melihat penelitian tersebut, saya berencana untuk mengembangkan sebuah modul berbasis Android dengan bantuan teknologi AR yang mana dapat menjadi sebuah wadah untuk siswa dalam belajar dengan menyenangkan dan efektif, serta membangun minat dan kreatif siswa dalam berpikir terkhusus pada materi gelombang bunyi. Dan khususnya lagi untuk azas populer. Untuk rumusan masalahnya, siswa dalam membentuk bayangan tiga dimensi pada sebuah gambar yang diterapkan hanya berbentuk pada gambar dua dimensi pada textbook yang ada biasanya. Terus tujuan penelitian ini mengembangkan bahan ajar fisika materi gelombang bunyi dalam bentuk modul yang dilengkapi dengan augmented reality untuk membantu pengembangan daya daya kembang siswa ya untuk membayangkan suatu gambar tersebut tadi. Pembatasan masalahnya masalah yang diambil untuk terkhusus pada kelas 11 pada materi gelombang bunyi pada intensitas dan efek Doppler saja. Masuk ke bab 2 landasan teori. Mungkin sampai sini aja ya nah. Untuk Arif, bila ada pertanyaan. Halo Ana.
Iya, sudah selesai ya, Zal? Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk paparannya Faizal dari judulnya pengembangan media pembelajaran berbasis Android dengan teknologi augmented reality pada materi gelombang bumi untuk SMA. Oke, pertanyaan saya mungkin karena kalau boleh saya kasih tahu lebih dulu gitu ya, judulnya setipe sama saya gitu ya. Nah, yang ingin saya Oh tanyakan ya. adalah yang ingin saya tanyakan adalah bentuk media pembelajaran nanti yang dibentuk oleh Faizal itu dalam bentuk apa ya gitu ya sekiranya. Mm. Jadi yang digunakan untuk materi gelombang bunyi kayak gitu. Nah ya, karena ini penelitian lanjutan dari penelitian atau jurnal sebelumnya yang saya ambil juga, itu mengkhususkan pada sebuah modul pembelajaran, Rif. Jadi yang kita ambil itu modul pada materi gelombang dan bunyi, terkhusus pada intensitas bunyi dan asas Dopplernya. Ada lagi, Arif? Baik, Ya, mungkin sudah itu aja, anak. Bisa saya kembalikan kepada anak sebagai moderator. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Faisal yang sudah mempresentasikan proposalnya. Kemudian selanjutnya dilanjut oleh Arif ya. Arif, udah siap untuk share screen-nya? baik. Ini sedang dicoba share screen. Oke. Ya, nanti untuk yang presentasi selanjutnya Arif, yang nantinya akan dikomentari oleh Widya. Apakah sudah terlihat? Belum, Arif. Oh, belum. Lagi loading. Sudah ya? Sudah terlihat. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memaparkan proposal skripsi yang sudah saya buat. Ya, judulnya adalah Poster In sebagai pengembangan digitalisasi media pembelajaran fisika berbasis augmented reality pada siklus Carnot. Ya, ini pendahuluan dari latar belakang masalahnya. Kualitas pendidikan Indonesia masih rendah berdasarkan capaian PISA di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2018 tidak mengalami peningkatan secara signifikan berdasarkan skor PISA. Kemampuan matematika, membaca dan sains belajar Indonesia tertinggal dari negara tetangga dan rata-rata negara OECD pada tahun 2018. Kemudian perkembangan teknologi yang semakin pesat berpengaruh terhadap sektor kehidupan manusia, salah satunya sektor pendidikan. Nah, perkembangan teknologi ini turut berperan dalam perkembangan media pembelajaran. Salah satu perkembangan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi adalah media pembelajaran yang menggunakan augmented reality. AR atau augmented reality merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata. Kemudian, karena judul saya ada poster, jadi media pembelajaran poster adalah salah satu media yang sederhana
yang terdiri dari lambang atau kata simbol dengan warna dan pesan untuk menangkap perhatian peserta didik sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat. Kemudian, fisika adalah salah satu cabang dari ilmu sains yang melandasi perkembangan teknologi maju dan konsep hidup harmonis dengan alam. Nah, berdasarkan laporan hasil ujian nasional tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa fisika mendapatkan capaian nilai rata-rata terendah setelah matematika dengan rata-rata nilai 46,47 dari 100. Kemudian ada pun penguasaan materi ujian nasional terendah adalah termodinamika dengan pokok bahasan yang memiliki daya serap rendah pada siklus Carnot. Dengan persentase peserta didik yang menjawab benar sebesar 28,58 dari 100. Nah, maka dari itu dibuatlah judul poster ini sebagai pengembangan digitalisasi media pembelajaran fisika berbasis augmented reality pada siklus Carnot. Ini rumusan masalahnya dan juga batasan masalahnya. Media pembelajarannya saya masukkan media pembelajaran, landasan teorinya, kemudian media poster, augmented reality, dan juga digitalisasi pembelajaran abad ke-21. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apakah dari Widya ya ada pertanyaan? Iya, baik. Arif, terima kasih atas presentasinya. Di sini Widya mau tanya, kan Arif bikin poster ya? Nah, kira-kira rancangan posternya ini isinya apa aja? Udah kepikiran belum? Nah, terus apa yang bikin poster ini tuh menarik gitu? Bisa Arif jelaskan? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Widya. Sampai saat ini, karena media pembelajaran yang saya buat adalah poster, kemudian apa saja isinya, yaitu isinya sesuai dengan materi yang ingin saya kembangkan gitu ya, media pembelajarannya itu pada siklus Carnot. Jadi isinya nanti ada materi dari siklus Carnot yang dibuat semenarik mungkin di posternya. Kemudian ada salah satu indikator augmented reality-nya, yaitu nanti ada barcode di posternya tersebut, kemudian nanti bisa dipakai oleh aplikasi Android siswa yang nantinya bisa digunakan aplikasi augmented reality tersebut. Kemudian kalau ditanya apa yang menarik dari konsepnya, kalau menurut saya ini sudah menarik gitu ya, karena menggunakan teknologi augmented reality yang memang visualisasinya ini bisa dibilang cukup membantu siswa dalam memahami materi-materi yang sulit gitu ya tadi, kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Iya, baik. Terima kasih, Arif. Baik. Mungkin saya kembalikan ke Ana. Ya, baik. Terima kasih kepada Arif yang sudah presentasi ya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya. Nantinya akan dikomentari oleh Lutfia ya. Kepada Widya dipersilahkan. Ya, baik. Sebelumnya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya. Jadi judulnya ini adalah video animasi menggunakan problem-based learning untuk meningkatkan berpikir kreatif, materi, usaha, dan energi. Oke, di latar belakangnya ini, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar pada berbagai sektor di setiap negara. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Indikator maju tidaknya suatu negara dapat dilihat dari sistem pendidikan, serta capaian prestasi yang diraih oleh masyarakatnya. Sadar akan urgensi pendidikan, negara merancang sistem pelaksanaan pembelajaran yang mampu beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Seluruh institusi pendidikan di berbagai belahan negara menerapkan pembelajaran secara daring atau dikenal sebagai PJJ agar guru dan siswa tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran meskipun tidak datang ke sekolah.
Lalu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan survei terhadap 100.546 siswa mengenai pelaksanaan PJJ. Berdasarkan survei yang dilakukan mengenai hambatan siswa selama PJJ tersebut, hasil yang diperoleh yaitu 70% siswa sulit memahami materi, 57,1% siswa merasa bosan, 56,6% siswa kurang konsentrasi, dan 56,5% siswa sulit komunikasi disebabkan oleh kurang jelasnya penjelasan dari guru serta jaringan internet yang kurang memadai. Berbagai masalah yang terjadi selama PJJ menjadi perhatian utama bagi guru dan menemukan langkah yang tepat untuk mengintegrasikan materi pembelajaran kepada siswa, terutama pada mata pelajaran eksak seperti matematika, fisika, biologi, dan juga kimia. Lalu kesulitan belajar fisika banyak dialami oleh siswa, terutama pada kesulitan pemahaman konsep, pengerjaan soal, dan kurangnya berpikir kreatif dalam pembelajaran pada materi, usaha, dan energi. Kesulitan yang dialami siswa selama belajar adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep-konsep fisika, baik masalah yang diberikan oleh guru maupun masalah yang berhubungan dengan pengalaman dunia nyata di kehidupan sehari-hari, menurut Gok dan Siley 2010. Kesulitan siswa dalam memecahkan masalah fisika disebabkan oleh pelaksanaan pembelajaran di sekolah masih jarang melatih dan memfasilitasi tercapainya kemampuan memecahkan masalah dari Mabilangan 2012. Menurut hasil penelitian Harsono et al. 2020 menunjukkan bahwa penggunaan grafik gerak dengan output berupa video animasi pada Microsoft PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Lanto et al. 2020 diperoleh bahwa pembelajaran dengan media video animasi ini memiliki pengaruh positif terhadap hasil pembelajaran dan dapat diterapkan ke siswa. Sejalan dengan itu, Muazza et al. 2020 menyatakan bahwa video animasi telah mendapatkan perhatian besar sebagai alat instruksional yang efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran individu. Perlunya dibuat video animasi dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep serta berpikir kreatif terhadap permasalahan yang ada, serta desainnya menarik agar peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menambah daya tarik peserta didik terhadap materi pelajaran tersebut. Salah satu mode pembelajaran yang mendukung kemampuan berpikir kreatif adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, PBL ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Dari Chong 2008. Pembelajaran ini berorientasi pada kecakapan siswa memproses informasi. Pemrosesan informasi mengacu pada cara-cara mengembangkan konsep dan memecahkan masalah. Tujuan PBL adalah mengembangkan kemandirian, reflektif sebagai pembelajar seumur hidup yang dapat mengintegrasikan pengetahuan, berpikir kritis, dan bekerja sama dengan orang lain. Dari Tasoglu dan Bakaj 2014. Kombinasi penerapan video animasi dengan menggunakan mode PBL pada materi usaha dan energi dapat membantu peserta didik untuk berpikir kreatif dalam menghadapi permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, penerapan media pembelajaran berupa video animasi ini merupakan langkah penting yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan penelitian pengembangan berjudul video animasi menggunakan problem-based learning untuk meningkatkan berpikir kreatif materi usaha dan energi. Lalu di sini fokus penelitiannya berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini difokuskan untuk kelayakan pengembangan video animasi berbasis model
problem based learning pada materi usaha dan energi. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana video animasi yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran berbasis PBL untuk meningkatkan berpikir kreatif peserta didik pada materi usaha dan energi. Lalu tujuannya adalah dapat menghasilkan media pembelajaran fisika berupa video animasi berbasis PBL untuk meningkatkan berpikir kreatif peserta didik pada materi usaha dan energi. Nah, manfaatnya ini terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritas dan juga praktis. Untuk teoritasnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan inovasi yang dapat dipilih dalam pemanfaatan video animasi serta dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembelajaran fisika. Lalu manfaat praktisnya ini bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah alternatif dalam meningkatkan kreativitas guru pada pemanfaatan media pembelajaran berupa video animasi sebagai pendukung PJJ. Lalu yang kedua, bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pemanfaatan media pembelajaran berupa video animasi dalam proses penerapan media pembelajaran fisika. Lalu bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep, berpikir kreatif dalam pembacaan masalah di dunia nyata, dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, penelitian yang saya buat ini masuk ke dalam jenis penelitian R&D yang merupakan model penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk dari kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, kemudian setelah dikembangkan, produk tersebut menjadi produk yang teruji dan layak digunakan, di mana dikembangkan dalam penelitian ini adalah pengembangan produk berupa media pembelajaran video animasi. Lalu untuk mode pengembangannya yang saya gunakan adalah 4D, yaitu dengan tahapan Define, Design, Development, and Disseminate. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari Lutfia. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih Widya. Saya mau tanya Widya, apakah udah ada rancangan sebaiknya video pembelajaran itu dibuat berapa menit? Terus apa Widya juga apa yang akan Widya tambahkan dalam video sehingga siswa itu nggak bosan gitu menonton videonya? Terima kasih Widya. Ya, oke, baik. Terima kasih Lutfia atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini masih berupa perkiraan saja dari Widya. Jadi mungkin untuk durasi videonya itu sekitar 10 menitan. Karena setahu Widya, durasi video yang baik itu tidak lebih atau sekitar 10 menit aja gitu. Karena kalau misalkan terlalu lama juga nanti siswanya itu menjadi bosan ngelihatnya gitu kan. Nah, untuk siswanya itu nggak bosan, jadi di sini mungkin Widya akan mengupdate fitur-fitur dari animasinya itu sendiri, sehingga animasinya itu bisa dibuat lebih bervariasi. Terus juga bisa ditambahkan sound effect atau background untuk siswanya itu nggak bosan gitu sih. Ya, baru perkiraan aja. Mungkin nanti akan ada perubahan seperti itu. Apakah sudah jelas? Ya Widya, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Widya yang sudah mempresentasikan proposalnya ya. Untuk Widya jangan lupa judulnya di-copy ke kolom chat. Sudah 3 presenter. Untuk selanjutnya akan ada komentar dari Pak Firmanul. Kepada Pak Firmanul saya persilahkan.
Sudah 3 presenter, Pak. Bentar, Ana ya. Ya, Bapak angkat dulu dari Padi. baik, Pak. Kembali lagi, siap. Waalaikumsalam. Halo, Ana. Iya, Pak. Sebelum saya komentar harus like dulu. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke. Nih, harus like di YouTube-nya Pak S itu. Pak Esmar Fans Club ya. Siap, Di Pak. like dulu. Hari Baik, ini Pak. pemilihan dekan. Oke. Nah, biar kelihatan Iya, serius Pak. baru 6 nih. Biar banyak di komentar gitu kan. Masa Pak Asraf Esmar mirip Asraf kan ini. Oh. Asraf gitu. Oke, baru 6 nih. Yuk, di like dulu. Kalau enggak, ini kan ada 37, paling enggak ada separohnya lah, 15 dulu. Biar enggak malu-maluin nih. Karena baru di launching. Oke, terus. Oke, kalau belum 30 enggak saya komentari nih. Ini sekali-kali saya veto untuk memperjuangkan Pak Esmar Jirikan, oke? Karena saya yang buat videonya. Oke? Nah, baru 18, kalau nggak 30 nggak saya komentari nih. Yo yang belum, di like dulu. Kalau subscribe nggak wajib, ini nggak nyari uang nih, like aja dulu. Masa kaprodi Anda nggak Anda pilih kan gitu kan? Nah, 25, ayo minimal 30. Karena 37 di sini ya. 33 di sini. Yuk, paling nggak kalau like semua kan udah 30. Ya sekali-kali nggak apa-apa lah saya maksa kan gitu. 28, 2 lagi. Oke, ya kita lanjut komentar. Oke, terima kasih.
Oke, kita lanjutkan. Pertama judulnya ini ya. Chat. Oke, pertama dari Faiza Nur, dia mengembangkan AR, ya kan? Terus ada yang bertanya, AR-nya seperti apa dan bedanya seperti apalah. Pertama dari judul dulu sebelum ke konten. Kalau judulnya pengembangan itu level S2, S3. Kalau S1 boleh nggak Pak? Boleh. Berarti kalau Anda nanti judulnya pengembangan boleh media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis teknologi augmented reality. Nah, ini nggak ada variabel bebas, nggak ada variabel terikat. Jadi saran saya langsung pengembangan media pembelajaran augmented reality. Ini langsung saya ganti ya, biar langsung Anda eksekusi menjadi proposal. Oke, Faiza Nur. Baik, Saat ini Anda udah bisa AR, Faiza? sudah Pak. Insya Allah sudah bisa untuk membuatnya juga. Oke, alhamdulillah kalau udah bisa AR, ini buang aja. Nah, ini tambahkan dengan pendekatan apa? Anda pilih metode pembelajarannya. Oke, ini langsung. Nah, oke, jelas? Faiza, judulnya diganti seperti ini. Nah, terus nanti Anda tinggal, ini variabel bebas terikat sudah ada, gelombang materinya gelombang bunyinya. Nanti Anda lakukan analisis 3 hal. Yang pertama dari ke perpus. Lihat, sudah ada belum AR pada gelombang bunyi. Oke? Iya kan? Terus cari jurnal internasional berkaitan dengan AR dalam pembelajaran fisika. Oke. Pak Naryo, Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Naryo, ini lagi ngajar. Pak Naryo sehat? Mohon maaf Pak Naryo, ini pakai 2 device jadi matikan kamera. Saya ngajar Pak Naryo. Sukses untuk Pak Naryo sebagai ketua. Keren lah pokoknya. Semoga dekannya mantap lah. Unggul. Siap. Jaga kesehatan. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana tadi? Mohon maaf, ini kan saya pakai 2. Jadi saya timnya Pak Esmar, bantuin beliau gitu ya. Nah, ini jurnal, cari jurnal ya. Cari jurnal internasional berkaitan AR dalam pembelajaran fisika atau science education. Oke, nah jelas. Ada pertanyaan Pak Iza? Pak, saya mau nanya nih, untuk cari jurnal internasional berkaitan dengan AR dalam pembelajaran fisika itu kalau masuk ke kayak seberapa efektifkah AR-nya itu termasuk juga nggak tuh Pak? Kayak penelitiannya itu di seberapa efektifkah AR terhadap ini perkembangan siswanya gitu.
Maaf tadi putus-putus, bisa diulang, Pak Izal. Eh, saya dapat jurnal internnya itu berkaitan dengan air dalam pembelajaran fisika, cuman di hasilnya Pak, kayak seberapa efektifkah AR ini untuk perkembangan siswa itu dalam mempelajari fisika gitu, dalam mentelaah ilmu Judulnya fisika. apa? Miliknya si Fidan, bukan? Computer Education nama jurnalnya. Sebentar Pak, saya lupa. Jurnal mana ya? Judulnya Pedagogical Strategies for Integration of Augmented Reality in ICT Teaching and Learning Process. Coba share screen, Pak Izal. Ini Pak, apakah ini termasuk jurnal internasional juga? Nah, ini proceeding, Pak Izal. Jadi ini pedagogical and teaching learning process. Oh, ini melihat learning prosesnya gitu. Coba Anda lihat. Jadi boleh kalau Anda ingin lihat learning proses dalam menggunakan AR, boleh. Datanya coba di pembahasan di Nah, ini boleh. Kamu mau, jadi gini, kan dalam mengembangin AR atau media apapun, itu kan nanti kamu susunan urutan AR-nya itu pakai apa gitu. Kan nggak bebas atau serampangan. Nah, Iya. kamu pakai metode itu nyusunnya, misalkan pakai 5M. Berarti tahapan di AR-nya menanya dulu. Jadi menunjukkan video tentang bertanya gitu. Terus mengamati gitu. Nah, itu maksud saya Faizal. Nah, ini kan untuk variabel bebasnya Anda mau ngukur apa gitu. Nah, paham maksud saya? Lah, kira-kira variabel bebasnya ini ingin yang trennya atau yang menarik apa menurut Faizal gitu. Oke? Nah, karena meneliti sesuai dengan kemampuan gitu. Oke? Jelas Baik Faizal? Pak, baik. Maksud saya? Baik Pak, jelas Pak. Oke. Terima Siap. kasih Pak. Stop share, gantian saya yang share ya. Oke, selanjutnya poster in sebagai pengembangan digitalisasi. Nah, ini kebalik-kebalik judulnya. Poster in. Jadi kalau mau judulnya seperti ini ya saya. Nah, ini kelewat gini yang Faizal. Jadi AR-nya nanti itu dalam bentuk apa? Ini tambahkan dulu yang sini. Bahkan media augmented reality ini maunya modul
Atau di sini pengembangan modul berbasis LKPD. LKPD atau poster atau apa, pilih ya. Nah, Baik, Pak. karena nanti jadi pertamaan. Misalkan yang bisa di-scan dulu barcode-nya kan. Ini Iya, pakai apa gitu. trackernya. Nah, trackernya oke. Nah, ke situ Baik, maksud saya. Oke, ini pilih salah satu supaya nggak bingung. Oke. Lah tujuan Medlit ini mengarahkan ke sini, paling nggak judulnya udah bener dulu, baru ditulis karena judulnya kalau udah salah, nanti ke bawahnya juga akan salah. Ini juga sama untuk Arif Satrio Pamungkas. Nah, ini poster in berbasis augmented reality sebagai media pembelajaran fisika pada siklus Carnot. Oke, ini udah diedit seperti ini. Cara tanya sama ya. Jadi nanti Arif, halo Arif, bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. nanti caranya sama. Anda cari referensi ini. Siklus Carnot udah ada belum? Selama saya nguji 3 tahun di UNC belum ada kayaknya kalau Carnot. Kalau gelombang kayaknya 1-2 udah ada. Nah, nanti dicari diferensinya atau pembedanya. Oke? Nah, Baik, Pak. oke, jelas? Arif Satrio? Jelas, Pak. Nah, oke, kalau sudah ke Widya, video animasi menggunakan problem based ninja. Jadi problem based ini juga bukan menggunakan berbasis pendekatan atau metode. Oke, Anda pilih. Problem based itu di sini sebagai pendekatan atau metode. Problem based itu kan ada urutannya mulai dari pengetahuan masalah lah. Pembuat animasinya berdasarkan urutan atau sintak problem based. Nah, itu cara berpikirnya. Jelas, Widya? Jelas, Yang Pak. saya harapkan. Nah, itu yang Anda. Lah, kalau ada tulisan untuk meningkatkan, berarti kemarin pakai apa, Widya? N-gen ya, Pak. Ah, pinter, cocok. Berarti nempel di otak. Pakai Ngen, oke? Terus Anda cari sama kedua hal ini. Oke, jelas? Widya tugasnya sama, cari ke perpus, boleh via digital atau via luring. Kan ada repository ya, pernah buka repository UNC. Cari yang kaitannya dengan video. Lah kamu baca gitu supaya ada gambaran. Oke, jelas? Iya, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Anda. Ya, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfia Kofifah yang nantinya akan dikomentari oleh Rafa Fitra. Kepada Lutfia dipersilahkan. Ana izin share screen ya. Ya, jadi di sini judulnya adalah pengaruh pendekatan flipped classroom berbantuan aplikasi Android untuk meningkatkan critical thinking siswa pada materi momentum dan impulse. Kehidupan abad 21 disebut juga sebagai abad globalisasi dan membawa perubahan sistem di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan, di mana siswa dituntut setidaknya memiliki 4 keterampilan yang perlu diterapkan di dalam pembelajaran, yang disebut juga sebagai versi oleh Partnership for 21 Century Skill. Nah, keterampilan versi ini meliputi kreatif, critical thinking, communication, dan collaboration. Namun dalam penelitian ini, saya membatasi hanya untuk berpikir kritis saja. Berdasarkan data skor PISA menyebutkan bahwa skor PISA Indonesia masih di bawah rata-rata dan menempati peringkat ke-74 dari 79 negara. Hal ini menandai keterampilan berpikir kritis belum banyak dilatihkan di kelas-kelas. Salah satu sebabnya mungkin karena beberapa guru masih menerapkan model pembelajaran tradisional di kelas, dan belum tentu model tersebut akan sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar semua siswa, sebagaimana yang dikatakan oleh Apriana dan kawan-kawan dalam penelitiannya. Maka di sini berdasarkan referensi penelitian sebelumnya, menggunakan pendekatan flipped classroom dapat membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, di mana flipped classroom
sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang berkebalikan dengan pembelajaran yang biasa diterapkan di kelas. Biasanya materi diajarkan oleh guru di kelas, kemudian guru memberikan kerja rumah atau PR sebagai penambah pemahaman di rumah. Namun pada flipped classroom ini materinya diberikan pada hari sebelumnya untuk dipelajari, dipahami, dan dicatat apa yang belum dimengerti oleh peserta didik di rumah, kemudian di kelas hanya berdiskusi dan mengerjakan evaluasi mengenai topik materi yang dibahas pada hari itu. Nah, Flip Classroom sendiri biasanya menggunakan video pembelajaran atau learning management system seperti Edmodo, Google Classroom, dan lain-lain sebagai media bantuannya. Nah, berdasarkan studi yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, peneliti ingin mencari tahu bagaimana pengaruh model Flip Classroom ini dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi momentum dan impuls, namun media yang digunakan itu bukan berupa video pembelajaran, melainkan dengan media berupa aplikasi Android. Sebagaimana yang dikatakan oleh Saifi dan kawan-kawan, siswa dalam proses pembelajaran membutuhkan media pembelajaran yang mudah diakses dan fleksibel, yang mana berdasarkan kriteria tersebut, maka media pembelajaran yang mungkin digunakan adalah aplikasi mobile learning atau aplikasi Android. Nah, berdasarkan pada latar belakang masalah yang peneliti paparkan, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran saat ini belum mengikuti perkembangan pendidikan abad ke-21. Yang kedua, mode pembelajaran tradisional masih sering diterapkan di kelas, sehingga keterampilan pembelajaran abad 21 belum banyak dilatihkan. Salah satunya adalah keterampilan berpikir kritis. Kemudian diperlukan mode pembelajaran yang bisa melibatkan peran aktif siswa dalam mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan mengekspresikan pengetahuan siswa dalam memecahkan masalah, sehingga keterampilan berpikir kritis siswa bisa meningkat. Demi mendukung mode pembelajaran diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, dibutuhkan informasi media pembelajaran berbasis ICT yang tepat dan fleksibel digunakan selain video pembelajaran, yakni aplikasi Android. Nah, tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran Flip Classroom dengan bantuan media pembelajaran aplikasi Android dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi momentum dan impuls. Kemudian untuk mengetahui apakah media pembelajaran berbasis aplikasi Android efektif untuk mendukung model pembelajaran Flip Classroom dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada materi momentum dan impuls. Nah, untuk berpikir kritis sendiri, menurut Ennis itu ada 5 indikator dengan 12 subindikator. 5 indikatornya itu yang pertama, memberikan penjelasan sederhana yang terdiri dari subindikator memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan, serta bertanya dan menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan. Indikator kedua, membangun keterampilan dasar yang terdiri dari subindikator mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, serta mengobservasi dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. Yang indikator ketiga, menyimpulkan yang terdiri dari subindikator mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi, serta membuat dan menentukan hasil pertimbangan. Indikator keempat, memberikan penjelasan lanjut yang terdiri dari subindikator, mengidentifikasi istilah, dan mempertimbangkan suatu definisi dalam 3 dimensi, serta mengidentifikasi asumsi. Indikator terakhir yaitu mengatur strategi dan taktik, yang terdiri dari menentukan tindakan dan berinteraksi dengan orang lain. Mungkin kurang lebih seperti itu. Bagaimana, Rafa? Baik, terima kasih Via atas pemaparannya. Kalau tidak salah tadi Via mau pendekatan Flip Classroom ya? Iya, betul, Rafa. Kalau boleh tahu, kenapa Via pilih Flip Classroom dan apa sih kelebihan Flip Classroom dibandingkan pendekatan yang lainnya? Baik, itu saja mungkin Via. Iya, Rafa, terima kasih pertanyaannya. Jadi, berdasarkan jurnal yang sudah saya baca, Flip Classroom ini bisa mengefisiensikan waktu pembelajaran di kelas karena kan dia tuh belajarnya di rumah ya, siswa lebih banyak belajar di rumah. Kemudian kalau di kelas itu mereka hanya berdiskusi dan mengevaluasi pembelajaran dengan waktu yang lebih luang seperti itu. Tetapi di balik kelebihannya tersebut ada kekurangannya juga karena belum tentu siswa itu sudah pasti dia akan belajar di rumah gitu. Jadi perlu kontrol diri siswa karena dalam Flip Classroom ini siswa itu bukan dianjurkan untuk belajar kayak biasanya guru-guru itu kan
Silakan pelajari materi ini untuk pertemuan selanjutnya kayak anjuran gitu ya. Nah, kalau di Flip Classroom ini, siswa itu sebenarnya dituntut atau diwajibkan untuk mempelajari materi yang sudah diberikan oleh guru di rumah gitu. Jadi nanti di kelas hanya berdiskusi dan mengerjakan evaluasi dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Nah, kelemahannya seperti itu, si siswa itu belum tentu dia mengerjakan. Jadi guru ini perlu mengontrol dan memberitahu siswa untuk mempelajari materi dari media pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Seperti itu. Gimana, Rafa? Baik, cukup menjawab. Terima kasih, Via. Ya, terima kasih juga, Rafa. Ya, Ana. Ya, baik. Terima kasih kepada Lutfia yang sudah mempresentasikan proposalnya. Presenter selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafa Fitra yang nantinya akan dikomentari oleh Syifa Ramadhani. Kepada Rafa, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Ana. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Rafa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya bab 1 dengan judul Pembelajaran berbasis web pada materi usaha dan energi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi di latar belakang masalah saya yaitu bahwa di pendidikan pada abad ke-21 kita dituntut untuk memiliki keterampilan yaitu 4C, creativity, collaboration, critical thinking, dan maaf, ini salah ya. Nah, lalu selanjutnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut pendidik atau guru kita melakukan inovasi dalam pembelajaran. Salah satunya dengan mengembangkan media pembelajaran. Kemudian sini saya akan mengembangkan atau menggunakan media pembelajaran berbasis web, yaitu menggunakan WordPress. Jadi WordPress ini memungkinkan siswa untuk belajar mandiri tanpa harus membawa buku tebal. Jadi pembelajaran ini dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Penelitian pembelajaran menggunakan media berbasis web sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Lalu ditemukan hasilnya, penelitiannya, yaitu peneliti menggunakan media WordPress untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. Hasil penelitiannya yaitu nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan dari 33,1% menjadi 80,8%. Inilah alasan saya juga ingin melakukan penelitian menggunakan media pembelajaran berbasis web, tapi yang saya ukur adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, fokus penelitian saya yaitu difokuskan untuk mengetahui apakah media pembelajaran dengan berbasis web ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi usaha dan energi. Lalu rumusan masalahnya yaitu apakah media pembelajaran berbasis web dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi usaha dan energi. Lalu manfaat penelitiannya yaitu ada manfaat teoritasnya yaitu dapat memberikan masukan dan inovasi yang dapat dipilih dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis web dan efektivitas pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ada juga manfaat praktisnya yaitu bagi guru diharapkan menjadi alternatif serta meningkatkan kreativitas terkait pemanfaatan media pembelajaran berbasis web dan meningkatkan kualitas pembelajaran fisika. Lalu bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan dan dasar sebagai pengembangan media pembelajaran berbasis web. Lalu bagi siswa, dapat membantu siswa untuk memahami dan mengimplementasikan konsep fisika serta meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Lalu nanti akan saya lakukan tes and gain, karena ini sesuai kata Pak Firmanul tadi, bahwa untuk meningkatkan kemampuan, dengan kata kunci meningkatkan, kita harus melakukan uji and gain. Mungkin itu saja. Kepada Syifa, bisa diberikan masukan atau pertanyaan. Terima kasih Rafa atas presentasinya. Izin bertanya, kan tadi penggunanya web ya, terus memilih WordPress. Kalau boleh tahu, apa keunggulan WordPress dibandingkan website-website lain gitu, dibandingkan web lain? Baik, ya terima kasih Syifa atas pertanyaannya. Mengapa saya menggunakan atau memilih WordPress sebagai medianya? Itu karena setelah saya lihat dan saya survei beberapa web
LMS, pengembangan LMS begitu, atau CMS, Content Management System itu, bahwa WordPress ini harganya lebih murah dibandingkan seperti dengan Moodle, atau bahkan WordPress ini ada yang gratis kalau misalnya kita tidak usah membeli nama WordPress-nya, nama site-nya begitu. Jadi masih ada .wordpress.com, tapi itu gratis. Jadi menurut saya itu lebih menghemat biaya pengembangan dan lebih mudah digunakan karena penggunaannya tinggal mudah sekali, tinggal drag and drop saja dan mengisinya lebih mudah dibandingkan LMS atau CMS lainnya. Mungkin itu Syifa. Apakah ada tanggapan lain, Syifa? Ya, terima kasih Rafa, sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rafa yang sudah presentasi. Presenter selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syifa ya. Nantinya akan dikomentari oleh Maulida. Kepada Syifa, dipersilahkan. Ya, izin share screen ya teman-teman. Ya, proposal skripsi saya berjudul Strategi Pembelajaran React Berbasis Media Sosial Twitter dalam Penguasaan Materi Fisika, Suhu, dan Kalor. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan media sosial di Indonesia yang terjadi secara masif digemari para pelajar. Media sosial Twitter ini mengalami peningkatan pengguna dan banyak digunakan oleh peserta didik. Banyaknya akun autobase yang memfasilitasi pengguna untuk menyampaikan sesuatu secara anonim kerap kali disalahgunakan. Banyak juga anonim autobase yang mengeluhkan sulitnya belajar fisika dan mengaku tidak menguasai materi. Nah, padahal tingkat penguasaan materi dalam proses pembelajaran ini merupakan salah satu parameter keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Namun, pada kenyataannya, siswa cenderung belajar menghafal rumus tanpa memahami konsep, daya serap siswa rendah, siswa bingung harus memulai dari mana dalam memecahkan masalah. Umumnya, siswa mengerti dengan penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan dan contoh solusi masalah yang disajikan. Tetapi, begitu siswa diberikan masalah yang agak berbeda, kebanyakan siswa belum mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum menguasai materi secara mendalam. Nah, dalam penelitian sebelumnya juga ada tentang penerapan strategi React ini. Umumnya digunakan secara langsung dengan konvensional, sedangkan pembelajaran dengan tingkat yang lebih tinggi di Indonesia telah menerapkan sedikit demi sedikit pemanfaatan sosial media dan internet dalam ruang lingkup pendidikannya. Penelitian sebelumnya juga menyatakan masih banyaknya miskonsepsi dan kurangnya penguasaan materi suhu dan kalor. Terus berdasarkan uraian di atas, strategi pembelajaran diharapkan dapat mengatasi kurangnya penguasaan konsep itu adalah strategi belajar relating, experiencing, applying, cooperating, dan transferring atau RIE. Karena menuntut siswa untuk ikut terlibat dalam berbagai aktivitas terus-menerus, berpikir, menjelaskan penalaran, mengetahui dan memahami konsep, bukan sekadar hafalan atau mendengar ceramah dari guru. Sehingga siswa memiliki kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, kehadiran media sosial Twitter ini juga memainkan peranan penting dan menjadi pelengkap proses penyampaian informasi pembelajaran secara digital. Nah, rumusan masalah ini, yang pertama ada bagaimana strategi pembelajaran yang ini berbasis media sosial Twitter ini terhadap penguasaan materi fisika, suhu, dan kalor. Yang kedua, seberapa besar pengaruh penerapan strategi ini terhadap penguasaan materi fisika dan kalor. Nah, batasan penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 11 gitu. Terus strateginya yang digunakan hanya strategi React berbasis media sosial Twitter dan terpusat pada penguasaan materi suhu dan kalor. Nah, berdasarkan rumusan masalah itu, jadi penelitian ini bertujuan untuk menerapkan inovasi pembelajaran React berbasis media sosial Twitter terhadap penguasaan materi fisika, suhu, dan kalor. Nah, manfaat penelitiannya bagi pendidik dapat mengetahui salah satu strategi pembelajaran yang tepat untuk materi suhu dan kalor, sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian bagi peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti,
bagi peneliti lain sebagai bahan pertimbangan atau rujukan untuk penelitian sejenis. Bagi peserta didik juga dapat dijadikan motivasi dalam proses pembelajaran fisika. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah boleh Maulida saran atau pertanyaannya? Ya, terima kasih sebelumnya Siva atas pemaparannya. Saya ingin bertanya, ini kan berbasis media sosial Twitter ya. Nah, kira-kira kenapa Siva pilihnya Twitter? Terus kan Twitter itu kayaknya udah jarang diminati sama anak-anak muda sekarang. Kira-kira ada kepikiran media sosial lain nggak? Atau misal Instagram atau apa gitu? Sebenarnya pemilihan Twitter ini karena latar belakang juga ya, berdasarkan referensi-referensi yang telah saya baca, justru Twitter ini terjadi secara masif dan banyak digemari oleh para pelajar. Bahkan penggunaan media sosial Twitter ini mengalami peningkatan gitu, apalagi semenjak pandemi, jadi orang mulai beralih ke Twitter. Terus tadi apa lagi, Dak? Kalau misalnya ke media sosial lain, apakah bisa? Kayak Instagram? Sebenarnya bisa. Tadinya ada pertimbangan antara Instagram sama Twitter, cuman kalau Instagram itu kan lebih banyak makan kuota juga ya, jadi dialihkan ke yang lebih penggunaannya lebih efektif untuk peserta didik. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Udah cukup. Ya, baik. Terima kasih kepada Syifa dan Maulida. Untuk Syifa, jangan lupa judulnya di-copy ke kolom chat ya. Sudah 3 presenter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Firmanul. Kepada Pak Firmanul, dipersilakan. Ya, terima kasih, Ana. Judulnya ya, yang terakhir belum itu. Di paste dulu. Oke, saya share screen. Pertama, Lutfia, pengaruh pendekatan flipped classroom berbantuan aplikasi Android untuk meningkatkan critical thinking pada materi. Nah, ini judul sudah oke. Pertama, pengaruh pakai apa ngukurnya, Lutfia? Itu kuantitatif gitu ya, Pak? Ya, pakainya apa nanti? Jadi harus tahu dari awal supaya dimasukkan di bab 3. Pakai uji statistik apa? Uji kemarin saya sampaikan pengaruh, belum nyampaikan saya ya, pengaruh itu. Uji Chi-square. Oke, dicari nanti ya. Oh iya, Pak. Nah, Iya, Pak. saya kasih kode, nanti ada baca di Google lah. Semua ada di Google tadi. Ya, banyak tutorialnya buat teman-teman aja. Terus, nah kalau meningkatkan pakai apa? Pakai Ngen ya, Pak? Tuh. Oke, nah jadi ini judul sudah oke. Saya approve ya, Pak, Lutfia, Anda Pak, hari ini. Saya mau bertanya tapi ya, Pak. Silakan. Jadi kan saya inginnya tuh pengaruh pendekatan flip classroom ya, Pak. Tetapi
aplikasi Android-nya itu saya mau buat sendiri, tetapi saya maunya pengaruh pendekatan flip classroom gitu, Pak. Itu termasuk ke kuantitatif atau R&D ya, Pak? Ini fokusnya ingin buat aplikasinya atau ya ini gini saja. Anda gini saja, kalau jangan gini, langsung aja. Flip kamu mana untuk pembelajaran fisika gitu kalau mau. Kalau pengen ke R&D, ini maunya R&D atau kuanti? Saya tanya dulu. Saya maunya sih kuantitatif, Pak. Oh, kalau mau kuantitatif, ya gini judulnya. Tapi kalau mau R&D, itu dibuang kata pengaruhnya. Oh ya, Pak. Flip Classroom berbantuan aplikasi Android langsung pada pembelajaran fisika. Setelah sini, tambahkan pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan bla 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 bla. Berarti ditambahkan pada Oke. pembelajaran fisika ya, Pak? Jelas? Ada pertanyaan lagi? Berarti setelah aplikasi Android ditambahkan pada pembelajaran fisika ya, Pak? Oke, jelas? Ya. Terus berikutnya Rafa, pembelajaran berbasis web pada materi usaha atau kamu pembelajaran berbasis web. Oke, ini sudah oke nih. Tinggal nambahkan jurnal internasional saja ini. Oke. Baik, Pak. Jurnal minimal. Semuanya ya, untuk semuanya itu 10. Oke. Terus Siva, ada pertanyaan dari Rafa? Halo Rafa. Belum ada, Pak. Rafa, belum ada. Jadi Rafa jurnal Belum ada. sudah oke. Pembelajaran berbasis web pada materi usaha. Ini tambahkan jurnal internasional minimal 10. Oke. Nah, terus Siva, strategi pembelajaran red. Sudah. Nah, ini nanti jadi pertanyaan ini. Ini harus tambahkan. Gini, pembelajaran red itu seperti apa? Coba bisa ceritakan Siva. Itu Pak yang tahapannya tuh ada yang relating, experiencing, applying, cooperating, sama transferring. Jadi itu sebenarnya masih bagian dari pembelajaran kontekstual, cuman itu strateginya. Oke, yaudah kalau gitu. Ya wes, oke, ini judul sudah oke. Tinggal Anda menambahkan seperti apa. Nih, mengukur penguasaan materi. Nah, ini alat ukurnya apa gitu. Karena nggak terukur. Kalau mau kan C1 apa pemahaman gitu. Kalau penguasaan tuh nanti jelaskan di definisi operasional, tambahkan penguasaan materi ini C1 sampai C2 atau sampai C3 gitu. Oke, Pak, paham saya maksudnya? izin bertanya, Pak. Saya izin bertanya. Kalau misalkan jadi si itunya apa tuh dalam penguasaannya jadi langsung pada materi fisika, suhu dan kalori itu gimana, Pak? Lah kamu Atau untuk emang apa? Untuk meningkatkan. Kalau ini kan harus sesuatu ini. Nah, ini langsung berarti saja ini pada fokusnya materi. ya, Pak? Ini untuk meningkatkan apa? Tambahkan. Oke. Karena kalau Berarti seperti kalau ini ini saja gimana, Pak? pembimbingmu Pak, kalau ini protes, berarti pembimbing protes. Ini nggak ada keterbaruannya gitu. Pak, berarti ini saya mau nanya lagi, Pak. Pak, berarti ini kuanti ya, Pak? Nah, ini kuanti nih, ini kuanti. Oke. Siva jelas, ini kuanti Pak, ya. Pak, saya mau nanya lagi. Kalau misalkan saya ganti, misalkan saya nggak jadi pakai media sosial Twitter, terus saya ngembangin baru hal di situ, berarti
biar jadi R&D gitu Pak. Boleh nggak Pak kalau kayak gitu? Boleh, boleh. Berarti tetap ada meningkatkannya Pak. Berarti tetap ada meningkatkannya meskipun saya R&D gitu. Nggak apa-apa kayak gitu Pak. Ya, kamu gini, jangan boleh meningkatkan. Kalau R&D nggak usah. Misalkan R&D kamu buat apa? Misalkan saya pakai web apa atau ngembangin apa gitu Pak. Jadi Boleh, nggak pakai boleh. media Kalau ingin sosial. jadi ke sana boleh. Oh iya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sampai mana tadi? Jadi Anda kalau mau di R&D boleh. Saya tulis ya. R&D boleh. Tetapi dipikirkan media apa yang di R&D-kan, oke? Nah, misalkan web tadi web ya, itu boleh. Jadi nggak perlu meningkatkan kalau udah pilih R&D gitu ya. Nanti kerjaannya banyak, oke? Jelas sih Ya Pak? baik Pak. Iya jelas Pak, Oke, terima kasih Pak. kalau sudah cukup semua, mohon maaf tadi saya ke sebelah dulu. Pak Esmar presentasi ya. Itu oke, cukup ya. Silakan Ana. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulida yang nantinya akan dikomentari oleh Putri Marsha. Putri Marsha, sepertinya ini ya kendala jaringan. Nanti Maulida akan dikomentari oleh Ajeng. Kepada Maulida dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini judul proposal saya yaitu aplikasi mobile learning berbasis Android untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa pada materi fisika kuantum. Latar belakangnya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang berkembang mendorong berbagai upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi pada proses pembelajaran. Salah satu teknologi yang berkembang pesat ialah adanya gadget yang dinamakan dengan smartphone. Lalu, materi fisika kuantum merupakan salah satu materi yang terkesan abstrak bagi siswa. Banyak siswa yang belum bisa mentransfer materi tersebut dalam bentuk yang konkret. Bashar mengungkapkan bahwa pendidik pada mata pelajaran fisika di sekolah umumnya lebih sering membahas teori dari buku pegangan yang digunakan, dengan memberikan rumus-rumus setelahnya memberikan contoh soal. Akibatnya, ilmu fisika tereduksi menjadi bahan bacaan, dan peserta didik hanya dapat berimajinasi mengenai materi yang disampaikan pendidik. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi yang dilaksanakan oleh pendidik dalam melakukan suatu pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Nining tentang pengembangan mobile learning berbasis Android pada materi listrik dinamis masih terdapat kekurangan, yaitu belum digunakan atau diterapkannya fungsi math dalam proses memasukkan formula atau rumus fisika.
dan juga berdasarkan penelitian pendahulu yang dilakukan oleh Muhammad Taufik tentang pengembangan mobile learning berbasis aplikasi Android pada pelajaran fisika materi listrik arus searah kelas 11 SMKN 2 Kediri, perlu dikembangkan lagi media pelajaran ini pada mata pelajaran dan materi pokok lainnya. Mobile learning memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri karena ketika di sekolah adanya keterbatasan waktu pembelajaran menyebabkan materi belum seluruhnya tersampaikan oleh guru dan masih sulitnya peserta didik memahami isi materi sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta didik pun kurang maksimal. Mobile learning juga memungkinkan peserta didik untuk belajar kapanpun dan dimanapun, karena peserta didik dapat membuka materi pelajaran tanpa harus membuka buku dan dapat diakses di mana saja karena aplikasi ini dapat dibuat secara offline. Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan media pembelajaran yang dapat menampilkan audio visual agar dapat membantu peserta didik dalam pembelajaran secara mandiri. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah aplikasi Android. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui kelayakan dari media pembelajaran fisika mobile learning pada materi fisika kuantum yang dikembangkan. Fokus penelitiannya yaitu satu, kelayakan dari media pembelajaran fisika mobile learning pada materi fisika kuantum yang dikembangkan. Dua, pemanfaatan media pembelajaran fisika mobile learning berbasis Android terhadap kemandirian belajar siswa pada materi fisika kuantum. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kelayakan dari media pembelajaran fisika mobile learning pada materi fisika kuantum yang dikembangkan. Kedua, apakah media pembelajaran fisika mobile learning berbasis Android dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana respon guru dan siswa terhadap pengembangan media pembelajaran fisika mobile learning. Lalu manfaatnya, yang pertama manfaat teoritis, yaitu diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan dalam mengembangkan media pembelajaran fisika dan dapat dijadikan referensi mengenai pengembangan mobile learning fisika berbasis Android. Manfaat praktisnya, yang pertama bagi siswa sebagai media belajar yang mampu membantu peserta didik merasa lebih semangat dalam mempelajari dan memahami fisika. Bagi guru, sebagai salah satu inovasi pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan media pembelajaran mobile learning berbasis Android. Bagi sekolah, dengan adanya media pembelajaran ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan efektif dalam penyajian materi khususnya pada mata pelajaran fisika. Dan bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Android, khususnya pada pelajaran fisika. Mungkin itu aja paparan dari saya. Ya, kepada Ajeng, silakan. Iya, makasih Mbak Yuda. Mungkin saya cuma tahu aja gitu ya, kayak ini kan aplikasi mobile learning gitu ya di Android. Ini tuh berarti maksudnya aplikasinya itu kayak dalam bentuk apa gitu kan? Ini mengembangkan atau kayak jadi aplikasinya udah ada atau kayak aplikasinya? Jadi aplikasinya itu belum ada. Ini jadi apa namanya, penelitian tentang pengembangan aplikasi mobile learning. Gitu, Jang. Ya. Ya, untuk Maulida dan Ajeng, terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng, yang nantinya akan dikomentari oleh Wida Taslimah. Kepada Ajeng dipersilahkan. Sudah terlihat ya?
Jadi Sudah aja. ya, oke. Jadi untuk di dunia ini adalah pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap aplikasi peserta didik pada pembelajaran fisika. Untuk latar belakangnya, saya mengambil dari kurangnya motivasi peserta didik gitu ya, yang mempengaruhi hasil belajar dan juga menyebabkan rendahnya sertifikasi dalam hidup peserta didik. Menurut berdasarkan hasil studi dari program for International Student Assessment atau PISA, itu menunjukkan bahwa Indonesia itu ada di posisi di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya hasil belajar ranah afektif. Salah satunya itu adalah sikap percaya diri terdidik akan kemampuannya atau self-efficacy. Nah, self-efficacy sendiri ini merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu mengenai kemampuannya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu, dan mengimplementasikan tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, makanya klasifikasi ini sangat mempengaruhi hasil belajar siswa seperti itu. Nah, upaya untuk meningkatkan klasifikasi peserta didik, salah satunya itu dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Kenapa? Karena di pembelajaran pada abad 21 ini, banyak guru atau praktisi pendidikan yang mengembangkan media pembelajaran berbasis online, terutama di masa pandemi ini gitu ya. Jadi guru itu banyak diharuskan melakukan pembelajaran secara daring. Tapi banyak kendala yang ditemukan pada saat daring berlangsung, dan pembelajaran daring dirasa kurang efektif, sehingga masih dibutuhkan pembelajaran lain untuk pembelajaran tatap muka gitu ya, untuk mendukung pembelajaran. Nah, kendalanya ini salah satunya adalah interaksi langsung antara pendidik dengan pengajar. Bagaimanapun pengajar perlu feedback gitu dari peserta didik, dan peserta didik juga butuh feedback dari pengajar. Nah, alasan mengapa pembelajaran online kurang memuaskan, padahal materi sudah tersedia, bisa belajar saja, karena peserta didik juga butuh interaksi langsung dengan pengajar. Sekalipun sekarang pembelajaran online juga dilengkapi dengan video, pengembangan video conference dan webcam peserta didik, bisa dengan guru, tapi tetap butuh interaksi langsung satu sama lain. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini pengaruh pembelajaran learning terhadap sertifikasi. Nah, untuk identifikasi masalahnya berdasarkan latar belakang tersebut, yang pertama adalah rendahnya sertifikasi peserta didik dalam proses pembelajaran fisika. Yang kedua, pembelajaran online yang dianggap kurang efektif. Lalu untuk pembatasan masalahnya, yang pertama model pembelajaran diterapkan pada pembelajaran ini adalah model blended learning. Yang kedua, pengaruh yang diukur hanya sertifikasi pada peserta didik. Perumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran learning terhadap sertifikasi peserta didik? Lalu untuk tujuannya, mengetahui pengaruh model pembelajaran learning terhadap sertifikasi peserta didik. Untuk manfaatnya, manfaat teoritis ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan baru di bidang fisika, terutama mengenai penerapan pembelajaran learning terhadap sertifikasi peserta didik. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama dapat mengetahui pengaruh pembelajaran learning terhadap sertifikasi peserta didik. Yang kedua, dapat menjadikan informasi bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari skripsi dari saya. Mungkin dari Wida ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Oke, makasih Ajeng. Wida mau bertanya, kira-kira bahan ajar apa model seperti ya? Bahan ajar yang digunakan di model ini tuh apa ya, Ajeng? Ya, makasih Wida. Jadi untuk di sini bahan ajarnya karena ini menggunakan blended learning ya, jadi campuran antara daring dengan luring gitu. Jadi mungkin bahan ajarnya menggunakan ini karena ini dirasa kayak cukup efektif gitu ya untuk menggunakan blended learning gitu. Wida. Baik, terima kasih kepada Ajeng yang sudah mempresentasikan proposalnya.
Untuk presenter selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wida Taslima yang nantinya akan dikomentari oleh Airin Kusni. Kepada Wida dipersilakan. Sudah terlihat belum ya? Oh, sudah. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul e-modul fluida statis berbasis pendekatan kontekstual untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa. Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, menurut Fatur Rahman 2015. Pembelajaran tidak hanya terfokus pada penyampaian materi, namun juga perlu memperhatikan pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Proses belajar dalam pembelajaran seharusnya tidak hanya sekedar mengetahui dan menghafal fakta-fakta yang ada, tetapi juga harus memahami dan menguasai fakta-fakta tersebut sehingga menjadi satu pengetahuan yang utuh. Menurut Gunawan tahun 2017, menyatakan bahwa pembelajaran akan memberikan hasil yang baik jika didesain sesuai cara manusia belajar. Pembelajaran yang bermakna haruslah dilakukan pada semua bidang pembelajaran, termasuk pada bidang fisika. Fisika merupakan bagian dari sains yang mempelajari dan memahami fenomena-fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara empiris, sistematis, dan rasional. Hal ini membuat pembelajaran fisika tidak hanya mengenai fakta-fakta saja, tetapi bagaimana peserta didik dapat menguasai konsep fisika itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan pada tahun 2017 tersebut, seperti yang sebelumnya dijelaskan ya, menunjukkan bahwa masih kurangnya penguasaan konsep fisika ditunjukkan dengan rendahnya hasil belajar siswa. Pentingnya seseorang menguasai konsep menurut Suranti tahun 2016 adalah agar mampu berkomunikasi, mengklasifikasikan ide, gagasan atau peristiwa yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa yang mengembangkan penguasaan konsep akan lebih cepat melakukan hal-hal yang terkait dengan pengetahuan prosedural dibanding dengan siswa yang menghafal dan mengingat saja. Rendahnya penguasaan konsep siswa dapat ditangani dengan melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah penggunaan bahan ajar. Di sini saya menggunakan bahan ajar berupa e-modul yang mempunyai komponen yang begitu lengkap berupa penyajian materi pembelajaran melalui teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Sehingga e-modul dapat memudahkan pendidik dalam mengelola kegiatan pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk mengkonstruk ilmu pengetahuan sendiri. Materi fisika yang memiliki tingkat penguasaan konsep tergolong rendah, salah satunya itu ada fluida statis. Menurut Yusrizal tahun 2016, siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep fluida statis. Ada beberapa topik yang masih banyak mengalami kesulitan dalam penguasaan konsep fluida statis, yaitu topik tekanan hidrostatik dan hukum Archimedes. Menurut Astiti tahun 2017, pengembangan bahan ajar fisika berbasis kontekstual menunjukkan peningkatan kemampuan peserta didik dalam ranah kognitif serta meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. E-modul berbasis kontekstual ini berisikan contoh-contoh konseptual fisika disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Sekian. Saya kembali. Silakan Airin ingin bertanya.
Sepertinya Airin kendala sinyal ya. Keluar Zoom. Mungkin dari Ana aja ya yang bertanya kepada Wida. Wida izin bertanya ya untuk Wida. Mungkin di sini judulnya modul Wida statis berbasis pendekatan kontekstual. Mungkin yang ingin saya tanyakan dari judul ini kan berbasis pendekatan kontekstual ya. Dari Anda sendiri mungkin kurang paham maksud dari pendekatan kontekstualnya tuh nantinya gambarannya seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Wida. Oke, baik. Di sini kontekstual itu kan mengaitkan dengan konsep kehidupan sehari-hari. Jadi si isi modul ini saya berikan materi-materi yang berupa kejadian yang dilakukan sehari-hari oleh peserta didik. Nanti juga karena ini berbasis pendekatan kontekstual, ada di modulnya itu ada 7 utama pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama ada konstruktivisme, bertanya, menemukan, juga ada masyarakat belajar atau pembelajaran yang berkelompok, pemodelan, dan juga dilengkapi dengan penilaian otentik. Itu saja, Ana. Ya, baik, terima kasih Wida. Sudah 3 presenter. Sebelumnya izin bertanya Pak, untuk hari ini presenternya 10 orang lagi atau bagaimana ya Pak? Bagaimana ya Pak, untuk hari ini apakah 10 presenter lagi Pak? Cukup anak. Udah 10 ya. kan? Baru 9, berarti 1 lagi ya Pak? Oh ya, 1 lagi. Yang terakhir 4 langsung. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh sepertinya Airin tidak ada. Mungkin bisa lanjut ke video ya, soalnya Airin dan Feby lagi kendala sinyal, jadi boleh dilanjutkan oleh video. Nantinya akan dikomentari oleh Wiwin. Ya, sebentar ya, Ana. Halo, udah semua anak? Sekarang bagian video Pak, lagi dipersiapkan. Oh ya. Sudah terlihat kan ya? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi judul skripsinya penerapan project based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi teori kinetik gas. Berikutnya latar belakangnya. Kualitas pendidikan sebuah bangsa menentukan kualitas dan tingkat kemajuan bangsa tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, pemerintah berusaha memperbaiki kualitas pendidikan dengan terus memperbaiki kurikulum pendidikan di Indonesia dengan harapan kualitas pendidikan juga akan semakin membaik. Sains, khususnya fisika, merupakan penyokong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fisika memiliki peran yang penting dalam
dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pembelajaran fisika di Indonesia menjadi hal yang penting dalam pendidikan. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pendidikan atau keberhasilan pendidikan adalah keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran tidak dapat terlepas dari sebuah metode pembelajaran. Salah satu yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran yaitu metode yang dipilih oleh guru untuk mencapai kompetensi-kompetensi pembelajaran. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah harus memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, untuk membutuhkan keterampilan untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai berdasarkan hasil observasi di kelas 11 MIP IPA 1 SMN 24 Jakarta. Pembelajaran fisika yang dilakukan oleh guru masih menggunakan metode ceramah bervariasi. Guru menjelaskan materi di depan kelas dan peserta didik mendengarkan penjelasan guru. Sesekali guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik supaya peserta didik aktif dalam pembelajaran. Nah, saat pembelajaran hanya 61% peserta didik tidak memperhatikan. Mungkin lanjut aja kali ke sini. Jadi peneliti bersama guru menyepakati bahwa materi yang akan disampaikan yaitu materi teori kinetik gas dengan menerapkan model project based learning sehingga dapat meningkatkan kompetensi keterampilan dan kompetensi sikap. Hal ini didasarkan pada pertimbangan karakteristik peserta didik yang aktif dan berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Salah satu metode pembelajaran yang dapat mengasah kompetensi keterampilan yaitu project based learning. Maka jadi judul dari skripsi ini yaitu penerapan project based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi teori kinetik gas dengan identifikasi masalah yaitu hasil belajar peserta didik yang masih rendah dan keterampilan peserta didik keterampilan berpikir kreatif peserta didik masih perlu diasah. Mungkin itu aja dari Wiwin. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya Wiwin juga ada kendala sinyal ya. Mungkin dari Ana aja yang bertanya kepada Vidya. Izin bertanya ya. Tadi Vidya kan menyampaikan model pembelajarannya project based learning ya. Mungkin dari Ana ditanyakan itu proyeknya itu apakah sudah terbayang nantinya untuk materi teori kinetik gas itu proyeknya seperti apa? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Ana untuk tanggapannya. Jadi insya Allah nanti project based learning-nya itu bisa berupa eksperimen yang bisa dilakukan di rumah dan juga kalau misalnya memungkinkan nantinya akan peserta didiknya diminta untuk membuat video yang berkaitan dengan materi teori kinetik gas. Terima kasih. Sudah cukup Vidya, terima kasih. Untuk video nanti judulnya jangan lupa di copy di kolom chat. Terima kasih untuk 10 presenter yang sudah presentasi hari ini. Untuk 4 orang terakhir nanti akan dikomentari oleh Pak Firmanul. Kepada Pak Firmanul, saya persilahkan. Sudah 10 presenter, Pak? Sudah, Ana. Ya. Oke, siap. Mohon maaf tadi gendong titik sebentar. Ya. Oke, saya share screen. Yang pertama dari ini ya, Ajeng. Halo Ajeng, bisa mendengar suara Bapak? Iya, bisa Pak. Oke, jadi pengaruh model pembelajaran ini kuantitatif ya? Atau R&D? Kuantitatif Pak, karena lebih ke pengaruh ininya. Oke.
Ini SMA-nya di delete saja. Oke. Oke, judulnya udah masuk. Nah, nanti kalau pengaruh Anda pakai uji statistik ya. Jadi bab 3-nya masukkan uji pengaruh. Statistiknya apa? Pakai uji chi-square gitu ya. Oke. Gitu ya. Ditulis Ajeng, minta tolong Ajeng. Iya, baik. Bapak sambil gedong Dede. Dedenya nangis, oke. Terus Wida ini modul statistik berbasis pendekatan konvensional. Nah, ini udah oke judulnya ya. Lah ini penguasaan konsep apa? Ini tambahkan ini. Konsep apa? Oke. Ini konsep apa? Wida bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Oke. Maksudnya konsep fisika apa yang kamu pilih gitu maksudnya? Hukum Newton. Udah statis, Pak. Nah, masukkan ke situ pada konsep fluida statis gitu ya. Baik, Pak. Oke. Nah, jadi tambahkan itu. Terus Ajeng sama Wida ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Terus kalau tidak ada ke Vidya. Tadi mana Ajeng, Wida, ke Vidya. 3 ya atau 4? Satu lagi mau Wida belum di copy. Udah ada di belum di copy. Oke. Vidya. Nah, ini project based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Oke, judulnya udah benar. Nah, kalau penerapan nanti kayak apa, Pak? Dia pakai asumsi ya. Kalau pengaruh pakai uji statistik. Oke. Kalau penerapan dia pakai asumsi. Jadi nggak perlu hipotesis di sini, oke? Tidak perlu hipotesis, tapi kalau pengaruh perlu hipotesis. Oke, jelas? Sampai sini? Iya, Pak. Nah, oke. Terus satu lagi siapa? Udah di copy? Nah, ini aplikasi mobile learning ya. Nah, yang terakhir Maulida, aplikasi mobile learning berbasis Android untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Nah, indikator kemandirian ini dipastikan. Halo Maulida? Iya, Pak. Nah, nanti dipastikan. Indikator kemandirian itu apa? Oke? Nah, ini udah oke judulnya. Silakan ada pertanyaan Maulida, Vidya, Wida, dan Ajeng. Tidak ada? Cukup? Oke, kalau tidak ada Bapak mohon maaf gitu ya. Tidak bisa nambahkan materi. Insya Allah minggu depan Bapak sudah ada yang jagain anak-anak gitu ya. Ini ART-nya lagi nggak ada gitu ya. Bapak mohon maaf. Lah gitu ya, nanti Bapak jelaskan bagaimana kalau penerapan uji hipotesis seperti apa sama penyusunan bab satunya. Oke, gitu ya. Oke, Ana ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.